bacanya harus bawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan posisi duduknya dipersiapkan bagaimana cara duduk yang bagus, cara duduk yang baik sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah siap untuk belajar? Anak-anak ibu sekalian? Tidak ada yang ribut lagi ya? Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ribut, tidak ada yang lari-lari ke sana ke sini. Kita sekarang waktunya untuk belajar. Sudah siap? Kalau sudah siap, ya, tolong posisi duduknya dipersiapkan. Bagaimana caranya? Tangannya jangan lupa di atas meja, hadap ke depan. Kita mau berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita berdoa? Untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, mari angkat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Oke, ikutin ibu ya. Oke, ayo kita berdoa bersama-sama. Ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita berdoa, ya, sekarang kita akan, sebelum pembelajaran kita dimulai, coba ibu mau lihat konsentrasinya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang selanjutnya kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ayo sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semangat semuanya. Sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, sebelum kita lanjut dengan membaca doa surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah nanti belajar kita juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayo kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kita memasuki proses pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Yo, tadi malam siapa yang sudah belajar di rumah? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Oke, benar. Sekarang kita akan belajar tentang rukun iman. Siapa yang sudah tahu tentang rukun iman? Ayo, sebelum kita pelajari. Pernah nggak dengar tentang rukun iman? Ayo anak-anak ibu, pernah nggak dengar-dengar di rumah atau kakak-kakaknya yang menyebutkan tentang rukun iman? Siapa yang pernah dengar? Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Iya, ada 6. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semua anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang manis, ya, nanti bisa menjelaskan rukun iman dengan benar. Nanti kalau ditanya sama bapak di rumah atau sama ibunya di rumah atau sama kakaknya, sama guru yang lain, kalian bisa menjawab apa yang dimaksud dengan rukun iman. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan rukun iman itu ada berapa dengan lengkap, dengan benar, ya. Yang ketiga, kalian juga ibu harapkan nanti bisa mengetahui orang yang beriman kepada rukun iman itu yang seperti apa, ya, yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah jelas? Paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Rukun iman, apa arti iman? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tentang iman? Ayo coba Bu Susila. Ayo, apa itu rukun iman? Iman itu artinya apa? Ayo. Oke, iman itu artinya percaya atau yakin, ya. Iman itu artinya percaya atau yakin.
Ya, rukun iman itu artinya percaya atau yakin. Tapi tidak hanya sekedar itu saja. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita yakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, ya. Banyak orang yang mengaku dia beragama Islam, dia mengaku adanya Allah, dia mengaku adanya malaikat, tapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi iman itu harus memang benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sekedar diyakini dan diucapkan, tapi prakteknya yang harus kita lakukan. Oke, itu pengertian iman. Sekarang kita lanjut. Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Sudah tahu? Sudah tahu sekarang jumlah rukun iman? Sudah. Oke, untuk lebih mengingatnya kembali, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kalian ikutin ibu ya. Jangan lari-lari dong, duduk di tempatnya. Masa lari-lari, ya? Anak kelas 1, anak yang hebat. Anak kelas 1, anak yang baik. Anak yang cerdas. Anak yang cerdas harus duduk di tempatnya, memperhatikan gurunya. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Kalian ikutin ibu dengan menyanyikan rukun iman dengan nada heli guk guk guk. Heli guk guk guk. Heli guk guk guk. Nadanya seperti itu. Ya, yuk 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah. 2 kepada malaikat. 3 kepada kitab Rasul. 4 kelima hari kiamat. 6 qada dan qadar. Rasul 4 kelima hari kiamat. 6 qada dan qadar. Sudah hafal lagunya? Sudah? Perlu diulang? Tidak ya, nanti kalian hafalkan di rumah lagunya ya dengan nada tadi. Apa nadanya? Heli guguk. Guguk itu untuk mempermudah kalian menghafalkan di rumah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apa rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian lihat di sekeliling kalian. Coba lihat keluar. Kok di luar ada tumbuhan ya? Kok di luar ada hewan ya? Itu semua siapa yang menciptakan? Ayo siapa yang bisa jawab? Anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Tumbuhan itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan tumbuhan, hewan, manusia, ya, malaikat, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berarti rukun iman yang pertama, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan alam semesta, dan kita orang muslim wajib meyakininya dan wajib mengakuinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak kita sembah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paham iman kepada Allah? Oke ya. Selanjutnya iman kepada malaikat. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat. Kalian sadar gak? Kalau di sekeliling kita itu ada yang mengawasi kita. Ayo, sadar gak? Sadar ya, bahwa di sekeliling kita itu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi kita? Adalah malaikat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa arti malaikat? Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai seorang muslim juga wajib meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang sebagai makhluk Allah yang gaib untuk melaksanakan perintahnya. Kalian tahu nggak jumlah malaikat ada berapa? Ayo, pernah dengar nggak? Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, itu adalah jumlah malaikat ya. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga yaitu kepada kitab Allah ya. Maksudnya apa? Kita iman kepada kitab Allah, yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada berapa 4 kitab? Ada 4 kitab. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat ya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Kita harus meyakini bahwa Allah yang memerintahkan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah dakwanya kepada umat manusia. Nabi dan Rasul itu siapa? Nabi dan Rasul itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya. Oke, kita lanjut lagi. Rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat ya. Nah, dunia yang megah ini, yang enak rasanya kita tinggali dengan segala fasilitas yang ada, ini semuanya tidak bersifat kekal tapi bersifat
panah. Nanti pada akhirnya dia akan punah, termasuk kita manusia. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat, hari berakhirnya kehidupan manusia berakhirnya kehidupan manusia di alam semesta ya. Dan kita sebagai umat muslim juga harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi ya. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, iman kepada siapa? Iman kepada qada dan qadar. Qada itu apa artinya? Pernah dengar nggak? Ayo. Qada itu artinya ketetapan Allah yang sudah ada sebelum adanya kehidupan. Ya, itu namanya qada dan dia tidak bisa dirubah. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang sudah ada sebelum ada kehidupan, yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Kematian, kelahiran ya, pasang surut air laut itu tidak bisa dirubah ya. Terus adanya siang dan malam itu termasuk qada, dia tidak bisa dirubah ya. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan atau keputusan ya, yang masih bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha atau berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa, Bu? Qadar itu, Bu. Contohnya, kalau Ananda Ayu sakit, mau sembuh bagaimana? Ayo, apa yang harus dilakukan kalau mau sembuh? Ananda Ayu, kalau mau sembuh mau apa? Iya, harus berobat supaya sembuh. Itu yang dinamakan qadar. Terus Ananda Nurul, kalau mau pintar harus bagaimana? Harus apa kalau mau pintar? Harus belajar yang sungguh-sungguh ya. Itulah yang dinamakan dengan qadar ya, yang masih bisa dirubah. Oke, itu tadi 6 rukun iman. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu? Halo, yang di belakang kok ribut? Sudah paham belum? Sudah ya? Kalau sudah paham ya, coba kalian perhatikan, Ibu ingin membagikan beberapa kartu kepada kalian ya. Tugas kalian yaitu memberikan nomor sesuai dengan nama rukun imannya. Paham semuanya? Paham? Ya. Ini ada beberapa kartu. Nanti kartu ini akan Ibu bagikan ya. Kalian hanya menuliskan nomor yang sudah ada lingkarannya sesuai dengan namanya. Kalau sudah paham ya, sekarang coba duduk di tempatnya yang bagus, yang rapi, dan perhatikan. Jangan sampai salah ya nulis nomornya ya. Dibaca ya namanya ya. Oke.
Sekarang ibu bagikan semuanya. Sudah dapat semua kartunya? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang ibu tanya. Coba yang dapat kartu rukun iman kepada Allah dan qadar nomor urut berapa? Coba Ananda Nisa, Ayu Anissa. Gimana, Bu? Iman kepada qada dan qadar nomor urut berapa? Terakhir, Bu, ke-6. Iya, bagus ya. Oke, kasih apa? Kasih aplaus ya. Hebat anak-anak ibu nih yang cantik dan manis. Oke, selanjutnya Ananda Iing dapat urutan yang kelima. Yang kelima rukun iman apa? Sebutkan. Iman kepada hari kiamat, Bu. Oke, bagus, Masya Allah, hebat-hebat semua ya. Meskipun rame, tapi kalian memperhatikan semuanya, cerdas, kreatif ya, dan bernalar kritis sesuai dengan profil Pancasila kita ya. Jangan lupa berakhlak mulia. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham ya, di rumah ibu kasih tugas yaitu mengerjakan LKS halaman 23. Ya, tugas di rumahnya yaitu mengerjakan LKS bersama orang tua ya, minta bantuan orang tuanya. Halaman 23 tugas mandiri tentang rukun iman. Paham tugasnya? Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, minggu depan kita bertemu kembali dan hasil tugasnya dikumpulkan dengan ibu dan akan ibu beri nilai. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini ya, ibu akan menyimpulkan sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Tentang rukun iman. Rukun iman tadi ada 6. Ayo kita nyanyikan bersama-sama biar lebih hafal ya dan lebih mudah mengingatnya. Dengan nada apa tadi? Heli, gugu, gu. Oke ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 pada malaikat, 3 kepada kitab Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Rasul 4 Rasul 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Oke, hore, tepuk tangan semuanya. Oke, jangan lupa dihafalkan di rumah ya untuk lebih mengingatnya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah, belajar bersama kedua orang tuanya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, silakan duduk yang rapi. Kita baca doa bersama-sama. Oke, ikutin ibu doanya ya. Ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani faradudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.
Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.